Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap pemilik tempat penitipan anak yang menganiaya balita di Depok. Kenaikan harga cabai rawit membuat usaha kuliner seblak di Pantura Subang kelimpungan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan lebih dari 41.000 anak di Jawa Barat terlibat judi daring. Harga beras dan cabai terus menjadi perbincangan karena harganya tak kunjung turun. Untuk cabai harganya tembus hingga Rp100.000 per kilogramnya. Musabab mahalnya harga beras dan cabai karena tanaman padi dan cabai diserang penyakit dan hama. Ditambah lagi dampak musim kemarau. Tanaman padi di Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya sepintas terlihat bagus. Ternyata setelah diperiksa, kondisinya mengkhawatirkan. Petani mengaku bahwa serangan hama tikus dan wereng membuat hasil tanamannya tidak berbuah dengan baik. Bahkan hasil panennya merosot tajam. Ya, Pak. Justru lagi merosot tajam bisa merosotnya. Ya. Dari 100 bata biasanya dapat berapa kintal, Pak? 8 kintalan. 8 kintal paling di napur rendahnya. Sekarang cuma paling 2 kintal. Sekarang cuma 2 kintal. 2 kintal. Bapak rugi nggak, Pak? Ya jelas dong. 4 yang 8 kintal itu masih rugi kan. Jadi kondisi yang sama juga dialami petani cabai rawit. Tanamannya juga mulai diserang penyakit lalat buah dan patek, ditambah dengan mulai masuk musim kemarau. Ya, cabai itu kekurangan air sama serangan hama lalat buah itu. Sama berapa hektar, Pak, yang Bapak itu, Pak? 1 hektar 900 bata. 900 bata. Bapak merugi nggak, Pak? Ya mungkin rugi lah kalau itu mah kurang normal. Alhasil harga cabai dan beras di pasaran merangkak naik. Harga beras lokal per kilogramnya di Kabupaten Tasikmalaya dijual di kisaran Rp15.000, sedangkan cabai rawit mencapai Rp80 hingga Rp100.000 per kilogram. Harga komoditas cabai di pasar tradisional Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta semakin hari semakin pedas. Untuk harga cabai rawit merah dijual Rp100.000 per kilogram, padahal harga normalnya di bawah Rp50.000. Kemudian disusul harga cabai rawit hijau Rp70.000 per kilogram, sebelumnya Rp50.000. Menurut pedagang, meroketnya harga cabai dampak dari musim kemarau. Diduga petani gagal panen sehingga pasokan ke pasar berkurang. 100.000 per kilo hari ini. Ini penyebabnya kenapa, Bu? Apa? Penyebabnya kenapa? Penyebabnya mungkin dari petaninya musim kemarau. Oh, gagal panen. Gagal panen. Gagal panen. Udah berapa lama ini? Ini baru berapa ya? Semingguan. Mahalnya komoditas cabai ini dikeluhkan pembeli. Ya, pinginnya sih harganya turun lebih cepat gitu, Pak. Tapi tetap dibeli aja sekarang. Oh ya, kita kan butuh, jadi tetap dibeli. Dikurangin pemakaiannya gitu. Selain komoditas cabai, harga kentang juga naik. Saat ini Rp22.000 per kilogram, normalnya Rp17.000 per kilogramnya. Eko Setiabudi dan Samsu Nursa melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Purwakarta. Kenaikan harga cabai khususnya jenis rawit merah membuat usaha kuliner seblak di Pantura Subang kelimpungan. Mereka terpaksa mengganti cabai rawit segar dengan jenis cabai kering agar tetap bisa meraih untung. Dampak kenaikan harga cabai dirasakan para pemilik usaha kuliner, khususnya seblak yang banyak menggunakan cabai sebagai salah satu bahan utamanya. Seperti usaha kuliner seblak yang dikelola Sania Imelda di Pantura Pamanukan, Kabupaten Subang. Dibantu 5 orang karyawan, Sania terus berusaha agar usahanya tetap berjalan. Naiknya harga cabai rawit hingga Rp90.000 per kilogram dirasa terlalu memberatkan. Agar tidak merugi dan bisa tetap mendapat untung, cabai rawit merah terpaksa diganti dengan cabai kering yang lebih murah. Walau demikian, ia memastikan penggunaan cabai kering tidak mengurangi cita rasa. Alhamdulillah untuk usaha seblak
berjalan lancar. Cuman ada sedikit kendala di cabai rawit. Jadi kita beralih ke cabai kering aja, soalnya cabai rawit itu bertambah mahal harganya. Terus kan yang beli kebanyakan maunya pedas, jadi harus banyak nyetoknya. Seblak umumnya terbuat dari bumbu racikan khusus beraroma kencur dengan aneka isian yang bisa dipilih sesuai selera. Masakan ini identik dengan kuah kental dengan cita rasanya yang gurih dan pedas. Tak heran cabai rawit menjadi pilihan utama untuk mendapatkan cita rasa pedas dengan berbagai tingkatan level pedas yang diinginkan. Saya sering beli seblak di sini sih. Pedasnya sedang aja. Biasa perempuan pakai pedas ya? Iya, tapi sedang aja. Saat ini, para pemilik usaha kuliner seperti Sania berharap pemerintah bisa mengontrol harga kebutuhan pokok termasuk cabai agar tidak semakin melambung tinggi dan kian tak terkendali. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Puluhan anak harus menjalani pengobatan terapi non-hemodialisis di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Terapi ini dilakukan karena adanya dugaan awal gangguan fungsi ginjal karena autoimun pada anak. Selain autoimun, juga terdapat gangguan ginjal akut yang jumlahnya mencapai puluhan anak dan harus menjalani cuci darah rutin. Fenomena maraknya kasus gangguan fungsi ginjal pada kalangan anak Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) menerima banyak pasien anak, namun jumlah tersebut masih diambang normal. Dalam kurun 1 bulan, RSHS Bandung menerima 10 hingga 15 pasien baru diagnosa ginjal akut. Banyak pasien dengan gangguan fungsi ginjal di rumah sakit ini salah satunya merupakan rumah sakit rujukan yang berada di wilayah Jawa Barat. Rumah sakit menyebutkan banyaknya pasien gangguan fungsi ginjal terus bertambah ini disebabkan penyakit autoimun atau nefritis lupus terhadap gangguan organ tubuh. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal ini terbagi menjadi 2, gangguan ginjal akut atau kronik, di mana harus melakukan cuci darah, dan gangguan fungsi ginjal ringan. Kasus ginjal akut antara 10 hingga 15 kasus baru setiap bulannya, dan 10 hingga 20 anak harus menjalani cuci darah rutin setiap bulannya. Sedangkan yang berobat pada non-hemodialisis berkisar 20 hingga 50 anak per hari. Non-hemodialisis, mereka mengalami fungsi gangguan ginjal karena autoimun dan dapat kembali sembuh jika penanganannya dilakukan secara benar. Anak dengan penyakit ginjal kronik yang mendapatkan cuci darah rutin itu sekitar 10-20 anak per bulannya. Dan beberapa dari pasien-pasien tersebut telah kami rujuk ke rumah sakit daerah terdekat untuk menjalani cuci darah di rumah sakit daerah tersebut. Ketua Divisi Nefrologi Ilmu Kesehatan RSHS mengatakan usia 5 tahun ke atas lebih didominasi dengan ginjal kronik. Pada umumnya, karena pada saat ini usia-usianya sudah di atas 5 tahun, memang yang paling banyak karena penyakit glomerulus. Jadi yang paling sering di antara penyakit glomerulus itu adalah yang bocor ginjal. Itu yang paling banyak kita rawat. Dan bocor ginjal disebabkan oleh? Itu kita sebut biasanya idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui sebabnya. Nah, kita sebutnya sindrom nefrotik yang umumnya dia tidak memberikan respons yang baik kalau kita obati. Tapi ada juga sindrom nefrotik ini yang diobati dengan steroid misalnya dia baik, atau dengan obat-obat alternatif, bukan pengobatan alternatif ya, obat-obat alternatif selain steroid dia baik ada. Oh tidak, jadi itu kan yang sebutnya idiopatik. Tapi kita sebutnya karena ada kelainan imunologis. Karena kita kelainan imunologis itu ya sistem kekebalan ya istilah kalau bahasa awamnya. Tapi karena imunologis umumnya karena itu. Maraknya kasus cuci darah akibat gangguan fungsi ginjal pada anak membuat resah para orang tua. Untuk itu, para dokter mengimbau agar dapat menjaga pola makan dan hidup yang baik terhadap anak-anak. Diharapkan orang tua dapat mengontrol tekanan darah pada anak dan juga membatasi penggunaan garam dan gula pada makanan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Majmudin akan memberikan edukasi ke sekolah dan orang tua siswa terkait status Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah anak-anak pemain judi daring terbanyak.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan lebih dari 41.000 anak di Jawa Barat terlibat judi daring. Perputaran uang dari aktivitas judi puluhan ribu anak-anak ini mencapai jumlah 49,8 miliar rupiah. Merespon temuan PPATK, penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin akan melakukan edukasi ke sekolah dan orang tua siswa tentang bahaya judi daring. Dari awal kan memang Jawa Barat tertinggi untuk judi online. Judi online itu ya tentu akan melakukan edukasi dan bagaimana caranya. Kami sudah ke sekolah-sekolah mengingatkan anak-anak juga hati-hati, jangan, itu kan bentuknya main game. Saya juga belum tahu, tapi kalau informasikan melalui permainan game kan, jadi hati-hati sekali. Apalagi judi online dengan pinjaman online itu sangat berhubungan, jadi kan itu yang membuat tinggi jadinya ya banyak utang gitu. Jadi bahaya sekali, banyak ya judi online, pinjaman online yang tinggalkan. Tapi mungkin ya edukasi sekali lagi penting sekali, dan kami minta pada orang tua lebih peduli lagi, sekolah-sekolah lebih peduli lagi. Pemprov Jawa Barat juga akan berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri data keterlibatan anak di Jawa Barat yang bermain judi daring. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.